قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bertanya kepada para sahabatnya, ala adullukum ala amalin, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan atau perbuatan yang meninggikan derajat kalian di sisi Allah Rabb kalian, menghapuskan dosa kalian, mengukurkan kesalahan-kesalahan kalian. Bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasul. Begitu para sahabat menjawab Rasulullah saat itu. Rasul mengatakan, isbaghil wudu'i 'alal makarih, sempurnakan wudukmu walaupun dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah. Wa kathratil khuta' ila salat, memperbanyak langkah menuju salat, merapatkan langkah. Wantidhar salati ba'da salam, duduk menunggu satu salat sampai dilakukan salat selanjutnya. Yang sedang kita lakukan jemaah kaum muslimin ini adalah amal kebaikan yang meninggikan derajat kita di sisi Rabb kita Allah, menghapuskan dosa kita, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah. Dan yang sedang kita pelajari jemaah kaum muslimin, hadis dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi yang bercerita tentang tata cara wudhu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiban cara tak berwudhu sesuai wudhunya baginda Rasul. Yang nanti dalam ujung atau akhir dari hadis ini, sebagai perawi hadis Utsman bin Affan mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, so yang wudu lagi wudu lunyo, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, nanti di akhir hadis. Maka yang sedang kita pelajari kiban wudu beliau, bagaimana cara wudu beliau. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, wala yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat dan tidak berbicara dalam hatinya, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah menghapus dosanya yang sudah lalu. Jadi ini jadi pertanyaan yang panjang dan sudah kita mulai kupas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana sebenarnya cara baginda Rasul wudu? Hadis kita jamaah kaum muslimin ini hadis Humran Maula Utsman. Pulang dari kajian, di jalan saya baru teringat ada kesalahan ucapan atau silap lisan. Saya mengatakan Humran ini orang Romawi, yang sebenarnya dia itu orang Persia. Di jalan baru teringat, kupu Romawi Romawi, Farsi, Al-Farisi. Beliau orang Persia.
budak dimerdekakan oleh Utsman. Utsman ibnu Affan, siapa yang tidak kenal? Yang hanya teturi Utsman dipertanyakan keislaman kita. Menantu baginda Rasul, Ummu Kalsum, wafat Ummu Kalsum, dinikahkan lagi dengan putri baginda Rasul yang lain, Ruqayyah. Wafat Ruqayyah, Rasul mengatakan, wahai Utsman, kalau saya punya putri yang ketiga yang belum menikah, bisa saya berikan kepadamu, sungguh akan aku berikan kepadamu. Menang melente, menang mertua. Nyatanya mereka lagi yang tunggu. Meninggal tabu, gujuk tabu tu, meninggal tabu tu, si malam petaka ikan. Bakah meninggal. Tapi ini wafat satu, dinikahkan dengan yang lain satu lagi. Wafat itu Rasul mengatakan, putri tinggal Fatimah sudah menikah dengan Ali. Kalau saya punya yang lain, sungguh akan aku nikahkan dia denganmu. Maka dijuluki sahabat Rasul ini khalifah ketiga kaum muslimin sebagai Dzun Nurain, yang punya dua cahaya, yaitu di bawahnya dua putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang luar biasa. Perang Tabuk menjadi saksi jamaah kaum muslimin. Dzatu Usrah, perang yang penuh dengan kesulitan. Musim paceklik, perjalanan jauh, musuh yang dilawan Romawi. Berat. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tasaddaqu ya ibadallah, hendaknya kalian bersedekah. Berapa sedekah Utsman? 700 auqiyah. 700 auqiyah. Auqiyahnya pada satu auqiyah itu 29 gram. Satu auqiyah mendekati 10 mayang, 70 mayang, 50 unta, 50 kuda perang. 700 mayang pada impeng kita ya. Patewo negari itu. Negari kita anak kajian. 700 mayang. 700 manyam, bukan 700 manyam, 7.000 manyam. Karena 700 oke ya. 7.000 manyam. Tapi 20 manyam ke jelam yang mengkarat. 7.000 manyam kali 3 juta. 21 miliar mungkin. Belum lagi 50 unta lengkap dengan kebutuhan makanan pokok di atasnya, dan 50 kuda perang. Selesai beliau bersedekah, Rasul mengatakan, kamu tidak akan pernah rugi setelah ini. Dah selesai, hidupmu dah selesai, duniamu dah selesai. Ini Utsman jamaah kaum muslimin. Kali ini Utsman mengajarkan kepada kita tata cara wudhu baginda Rasul, yang selama ini barangkali jamaah kaum muslimin belum pernah menjumpai Rasul berwudu bagaimana caranya. Yang sudah kita jumpai, orang tua kita berwudu gimana, tumpu di kampung gimana. Sekarang malam ini yang kita tanyakan, Rasul berwudu bagaimana. Utsman di hadapan para sahabatnya, generasi tabi'in, beliau memanggil budaknya yang sudah beliau merdekakan, pembantunya Humran, mengambil satu bejana. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain mendukung, rupanya kejadian ini terjadi di hadapan beberapa para sahabat yang lain. Bukan cuma Utsman salah satu sahabat, ada sahabat yang ikut menyaksikan. Ada generasi tabi'in juga yang hadir menyaksikan tata cara wudu baginda Rasul. Setiap kali beliau praktek, dalam satu riwayat dalam Musnad, beliau bertanya kepada para sahabat, bukankah kalian lihat Rasul wudhu seperti ini? Bala, ya seperti itu. Beliau lanjut, bukankah kalian lihat Rasul wudhu seperti ini? Iya seperti itu. Beliau lanjut. Artinya jamaah kaum muslimin, hadis ini seperti disebutkan oleh para ulama, ini hadis yang mungkin paling sempurna menyebutkan tata cara wudhu baginda Rasul yang paling sempurna.
Maka kembali di awal mukaddimah saya bacakan hadis isbaghil wudu'i 'alal makarih. Sempurnakan wudu walaupun itu sulit. Ya, jadi pertanyaan wudu sempurna itu seperti apa? Dan hadis ini mengajarkan kita tata cara wudu baginda Rasul. Ini sunnah yang hari ini kita tinggalkan. Mengajarkan wudu. Saya banyak dapati pesantren-pesantren mengajarkan kitab-kitab besar. Gelahna menjawab. Tatanya kiban cara wudu. Hantar pengajaran. Kelas 6 di pondok pesantren, apalagi pondok pesantren modern, baca kaji kitab tinggi-tinggi. Tata cara salat bagaimana? Mutar-mutar tata cara salat. Rupanya yang dasar ini tidak pernah diperbaiki. Jadi kesalahan kita jamaah kaum muslimin, maka para sahabat memberikan kita keteladanan. Yang kamurno purno, yang belum purno. Yang sudah pelajari ajarkan yang belum mempelajarinya. Fa afraga alaihi yadayhi min ina'ihi. Ketika sudah dihadirkan bejana yang berisi air itu, berarti ini berbicara tentang wadah kecil yang digunakan sebagai tempat bersuci. Faghassalahuma thalatha marrat. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Beliau mulai tidak memasukkan tangannya ke dalam air, tapi menuangkan bejana itu, merendahkan, kemudian mengalirkan airnya ke tangannya 3 kali hingga pergelangan tangan. Ini namanya istiqaf, membasuh hingga pergelangan tangan 3 kali. Ini bagian dari sunnah wudu. Cuci dulu tangan sampai pergelangan tangan sebelum nantinya tangan kita akan kita masukkan ke dalam bejana ataupun ke dalam ember. Summa adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ke dalam air wudu. Al-wudu itu air yang digunakan untuk wudu. Kalau melihat lafaz ini, zahir maknanya wudu itu untuk air yang disiapkan untuk berwudu, walaupun air itu belum dia berwudu dengannya. Itu sudah dinamakan wudu, air untuk berwudu. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian beliau melakukan madmadah, yaitu berkumur-kumur. Kembali saya tegaskan, di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, kumur-kumur itu dari kata madmadah. Kalau Anda mendengar bunyi katanya saja, Anda bisa memahami. Dalam fikih lughah disebutkan makna kata itu bisa dipahami dengan didengar bunyi suaranya. Mau berarti ada goncangan. Kumur-kumur itu harus ada goncangan. Maka Imam Syafi'i dalam Al-Um mengatakan, kalau dia tidak menggerakkan mulutnya, menggoncangkan air dalam mulutnya, maka sunnah madmadah kumur-kumur belum dia dapatkan. Tapatamang'i taputubi, tidak dapat sunnah kumur-kumur, harus digerak-gerakkan. Kalau praktek Rasul dalam hadis umrah, beliau memasukkan tangan kanannya, kemudian mengambil air di tangan kanan itu sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian dihisap dengan hidung. Jadi dari satu tangan, satu air, setengahnya masuk mulut, sebagiannya masuk hidung, dihirup. Itu istinsyaq. Dilakukan dengan satu tangan dalam satu waktu. Lanjut, kita gerakkan air dalam mulut, kumur-kumur, dan air dalam hidung masih ada.
Yaitu kumur-kumur sudah dapat sunnahnya, istinsyaq sudah dapat, sedangkan satu lagi sunnah istinsar. Baru kita keluarkan air dalam hidung itu dengan tangan kiri. Lakukan itu 3 kali. Itu cara madmadah dan istinsyaq istinsar yang diajarkan oleh Utsman. Baik madmadah kudra joi kumur-kumur, ambil air hisap hidung, bukan. Tapi praktek Rasul itu sekali dia celupkan tangannya ke dalam air, dia ambil airnya, ada yang dimasukkan ke dalam mulut, ada yang dihisap dengan hidung. Dia berkumur-kumur, wa ballighu fil madmadah illa an takuna sha'iman. Hendaknya kalian berlebih-lebihan dalam kumur-kumur, beberak kumur-kumur, kecuali dalam kondisi berpuasa. Ya, puasa berat-beratan. Karena itu memang ribet buka puasa. Kalau puasa jangan kumur-kumur seadanya saja. Haddul adna, batasan minimal. Tapi kalau untuk selain puasa itu batasan maksimal. Makmal harus tergerak air. Hisap dengan hidung, keluarkan dengan tangan kiri. Itu namanya istinsar. Satu gerakan 3 sunnah dapat. Sunnah kumur-kumur, sunnah istinsyaq, sunnah istinsar. Dan para ulama kita sepakat mengeluarkan air dari hidung itu walaupun hanya mengeluarkan, yang pasti kita lakukan. Kan tidak mungkin kita istinsyaq tidak kita keluarkan airnya. Tapi Anda keluarkan air itu berpahala. Itu sunnah tersendiri, istinsar. Padahal air sudah kita hisap, pasti kita keluarkan. Tapi ketika Anda keluarkan dengan tangan kiri Anda dan Anda meyakini itu sunnah bagi Rasul, Anda mendapatkan pahala. Berapa kali dilakukan? 3 kali. 3 kali. Para fuqaha, para ahli fikih membedah alasan sebab disyariatkan kumur-kumur istinsyaq istinsar. Mereka mengatakan ini sebelum kita berwuduk, karena nanti mulai anggota wuduk mencuci wajah. Sebelum kita mulai mencuci wajah, kita periksa dulu airnya. Air itu diketahui kondisinya dengan baunya, dengan rasanya, dengan warnanya. Ketika Anda mengambil air, warna dapat lihat. Ketika Anda kumur-kumur, rasa dapat. Ketika Anda istinsyaq, bau dapat. Ketika Anda sudah memastikan air itu penuh dengan kesucian, lanjutkan dengan anggota wudhu selanjutnya. Ya, ini ta'lil, penjelasan illat, alasan oleh para ulama, dan kita mengamalkan itu atas dasar ini sunnah Rasul. Tujuannya apa? Yang penting begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Summa ghassala wajhahu 3. Kemudian baginda Rasul mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci. Yang mencuci itu artinya apa? Airnya mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, itu namanya menyapu. Kalau membasuh artinya menyuci, menyapu. Maka sering fatal ketika di umrah kita melihat banyak jamaah umrah kita dalam kondisi kekhawatiran tawaf tanpa dalam kondisi suci, akhirnya bawa alat semprot. Fatwa siapa? Fatwa Tunku di Aceh, fatwa Tunku di Indonesia. Batal wuduknya, pergi ke pojok, dia semprot-semprot wajah, disemprot tangan, disemprot. Itu bukan mencuci. Saya tidak tahu ulama mana yang membenarkan tata cara wuduk seperti itu, kecuali Anda semprotnya banyak sekali betul-betul sehingga dia mengalirkan air, itu baru dikategorikan membasuh atau menyuci. Ini hati-hati jamaah kaum muslimin, wajah itu dicuci. Batasan wajah apa? Batasan wajah min adna man batisha.
Ini bagian paling rendah dari tempat tumbuhnya rambut. Sampai adna adzakan, di bawah zakan ini tempat tumbuhnya jenggot. Ini masuk ke dalam wajah. Dari hafatil udhun, dari bagian telinga kanan ke bagian telinga kiri, itu masuk ke dalam hitungan wajah. Artinya kalau ada bagian dari itu tidak tercuci, wudhu kita tidak sah. Wudhu tidak sah, salat kita juga tidak sah. Tiga kali. Yaitu sapu seluruh bagian wajah kita sekali, ambil air 2 kali, ambil air tiga kali. Kalau anda punya jenggot, di sela-sela bagian jenggotnya seperti dilakukan oleh baginda Rasul. Wa kana yukhallil baina lihyatihi, beliau menyela-nyela jenggotnya kalau jenggot anda itu panjang. Adzakan, bagian bawah jenggot, tempat tumbuhnya jenggot, ini juga termasuk ke dalam wajah. Harus betul-betul dipastikan tempat itu tersentuh dengan air wudhu. Kemudian Utsman mempraktekkan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sampai sikunya 3 kali. Sampai siku, menggunakan huruf ila, ke siku. Ila kalau digunakan untuk tempat, maka tempat itu masuk ke dalam hitungan hukum sebelum ila. Berarti apa? Bukan cuma sebatas siku, sikunya juga masuk. Dikuatkan dalam hadis Tabrani, rupanya baginda Rasul itu jawazal mirfaqain. Beliau melebihi siku untuk memastikan sikunya masuk. Dalam riwayat yang lain beliau menggosok sikunya, betul-betul memperhatikan. Ini kitab yang pakai baju lengannya panjang, ujung lengannya kecil. Badan kita sedikit gemuk, mungkin barangkali lengan baju tidak lewat siku, maka berhati-hati. Harus betul-betul lewat siku, dan betul-betul siku itu masuk ke dalam bagian yang kita basuh atau bagian yang kita cuci. Ini ketika kita mencuci tangan. Dalam hadis A'rabi, ketika sahabat Badui itu datang ke baginda Rasul dan dia salah dalam praktek salat, dia bertanya, ya Rasulullah, fa'allimni kaifa usalli, ajarkan aku bagaimana aku salat. Rasul katakan apa? Tawadda kama amarakallah, kamu berwuduk seperti Allah suruh. Di mana Allah suruh? Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Cuci, waksilu wujuhakum, cuci wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Itu sikunya dibasuh, dimasukkan, dan dipastikan siku dan area pergelangan siku itu masuk. Dari ujung tangan sampai siku, jangan dari siku ke ujung tangan. Kita yang hidupkan keran air, siku ke ujung tangan kita gosok. Wajibnya dapat, tapi sunnahnya tidak sempurna. Ujung tangan ke siku, gini. Jangan siku ke ujung tangan. Karena ayatnya memang ilal marafiq. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu, ini baru disapu, menyapu kepalanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat cara menyapu dalam hadis Humran ini sudah diringkas. Tidak disebutkan bagaimana beliau menyapu seluruh bagian kepalanya. Tapi dalam hadis selanjutnya, hadis Amr ibn Yahya al-Mazini dari bapaknya Yahya al-Mazini, beliau yang menyaksikan Amr ibn Abi Hasan yang bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang cara wudhu baginda Rasul. Di situ diajarkan cara menyapu kepala. Bagaimana cara kita menyapu kepala dalam kondisi kita berwudhu?
fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah summa ghasala rijlaihi. Ini coba diperhatikan cara menyapu kepala. Ini praktek yang dipraktekkan dalam hadis selanjutnya tentang cara menyapu kepala. Kepala itu bukan dicuci, disapu. Tangannya dimasukkan ke dalam air, kedua tangannya. Kemudian dia mulai dari bagian depan kepala. Posisi tangan seperti ini. Fa aqbala bihima wa adbara. Dia membawa tangannya sampai ke ujung tengkok belakang, ujung bagian rambut. Wa adbara. Kemudian dia balik sampai ke depan. Wa masaha bihima udhunaihi. Dalam hadis kemudian baru beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam telinga, baru menyapu kulit luar dari telinganya dengan air yang sama. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ini cara wudu yang tidak ada seorang pun mengatakan cara ini tidak sah. Semua ulama kita sepakat ini cara wudu paling sempurna. Ini kita berbicara tentang cara wudu paling sempurna. Kalau menyapu sebagian kepala itu cuma madhab Syafi'i dan madhab Abu Hanifah. Dah cukup. Itu menyapu sebagian. Madhab Auza'i juga, Imam Auza'i juga memilih pendapat ini, Imam Syafi'i juga memilih pendapat ini. Tapi yang perlu kita ketahui jamaah, yang sering salah dipahami, Imam Syafi'i memilih pendapat ini untuk batasan minimal, bukan cara sempurna untuk menyapu kepala. Jadi kita jangan ngotot dengan cara itu harus seperti itu, padahal itu batasan minimal, dumnan kasir. Kalau Anda bertanya ke Imam Syafi'i, Anda wuduknya seperti apa? Beliau pasti akan berwuduk dengan batasan maksimal, yaitu menyapu seluruh kepala. Kalau Imam Ahmad tegas, tidak sah kecuali seluruh kepala. Imam Malik sebagai madhab perawi amalan penduduk Madinah. Tentunya Imam Malik ini paling tahu penduduk Madinah itu kalau wuduk seperti apa, karena memang beliau imam penduduk Madinah. Secara turun-temurun, generasi regenerasi itu cara mereka berwuduk seperti apa. Pasti Imam Malik itu paling tahu cara mereka berwuduk. Menurut Imam Malik, menyapu sebagian kepala itu juga tidak sah. Rupanya mereka berselisih pendapat dalam menafsirkan firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, sapulah bi dengan kepala kalian. Ba di situ ditafsirkan oleh Imam Syafi'i babun litab'id, memberikan arti sebagian, maka sebagian sudah cukup. Kalau Imam Ahmad mengatakan ba itu lil ilsaq, melengket, tangannya harus menempel. Ba itu menempel. Ketika Anda menyapu kepala, tangan Anda menempel. Rupanya gara-gara satu huruf ba itu perbedaan 4 madhab dalam tata cara menyapu kepala. Dan kembali kita tegaskan jemaah kaum muslimin, ini bukan ranah sunnah bid'ah, tapi ranah khilaf para ulama yang bersumberkan dalil. Jadi masing-masing dari madhab itu punya dalil. Namun kembali kita tegaskan, kalau kita bertanya mana tata cara wudhu yang paling sempurna, semua mereka menyepakati menyapu seluruh kepala itu yang sempurna. Khuruju minal khilafi aula, keluar dari perselisihan para ulama itu lebih utama. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah sedikit, sebagian sah. Banyak para ulama mengatakan tidak sah, harus seluruh kepala. Anda orang yang berakal, yang menggunakan akal Anda, apa Anda akan memilih madhab yang mengatakan
sebagian sah, padahal banyak para ulama mengatakan tidak sah. Sempurnakan saja, karena seluruh para ulama akan mengatakan itu cara wudhu paling sempurna. Kita mengakui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu alim yang sangat ahli dalam ilmu bahasa Arab. Walaupun kita dapati ada pernyataan salah satu imam ahli bahasa Arab yang bernama Al-Imam Ibnu Burhan. Ibnu Burhan mengatakan siapa yang mengatakan ba dalam bahasa Arab punya arti sebagian, faqad kadzdzaba 'alal arabiyyah, maka dia sudah berdusta untuk orang Arab. Itu menurut Ibnu Burhan. Tapi menurut kita mengatakan Imam Syafi'i itu alim bahasa Arab, itu pakar bahasa Arab, ahli bahasa Arab. Jauh sebelum beliau mendalami fikih, mendalami hadis, beliau adalah mendalami bahasa Arab. 6 tahun dalam riwayat beliau di kabilah Hudzail. Kabilah Hudzail yang diakui di saat itu sebagai kabilah yang masih berbicara bahasa Arab fusha, yang fasih. 6 tahun belajar bahasa Arab. Tanya 20 huruf kamu kalah. 6 tahun beliau mendalami bahasa Arab. Jangan tiba-tiba kita mengatakan Imam Syafi'i itu tidak mengerti bahasa Arab. Beliau sangat mengerti. Ketika beliau mengatakan ba itu memiliki arti tabi'il. Kalau dalam kitab Musidul Thullab, ba itu punya 8 arti. Salah satu arti dari ba tabi'il, artinya sebagian. Dan salah satu arti dari ba ilsaq, artinya menempel. Jadi dua-duanya bisa diartikan firman Allah, hendaknya mereka menyapu kepala mereka. Kepala itu dimaksud adalah rambut, disebutkan dalam bentuk jamak, dan sedikit dari jamak itu menurut Imam Syafi'i adalah 3. Maka 3 helai rambut saja sudah cukup untuk disapu versi Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga khilaf yang sama untuk mencukur atau memotong rambut ketika kita haji atau umrah. Yang sama masalah. Imam Syafi'i mengatakan ba itu tabi'id, 3 helai rambut dipotong sudah cukup, sudah sah umrahnya. Imam Ahmad mengatakan tidak, justru seluruhnya harus dipotong. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Summa ghasala kilta rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya 3 kali. Kalau kita kembalikan ke ayat wa arjulikum ilal ka'bain, dan hendaknya kalian mencuci kedua kaki kalian hingga mata kaki, sampai mata kaki. Itu mata kaki, ya, ada tulang tenggok di kaki kita, itu termasuk bagian dari kaki yang harus dicuci. Dan praktek Rasul dalam mencuci tangan dan kaki itu dalam hadis yang lain, wa kana min sunnatihi ghaslul barajim, dari sunnahnya baginda Rasul beliau mencuci sela-sela dari jari jemarinya. Ketika mencuci tangan, tangannya disela. Ketika mencuci kaki, kakinya disela. Dan itu dipastikan betul-betul tangan dan kaki itu sudah tercuci 3 kali. Ini jelas sekali hadisnya. Utsman mempraktekkan mencuci kaki. Ini bantahan telak untuk kelompok Syiah Rafidhah, mereka yang mewajibkan menyapu kaki. Dalam mazhab Syiah, kaki itu bukan dicuci, disapu seperti rambut. Yang lain macam kaki yang berat kotor, yang paling memang dia tempat berjalan kita di atas tanah, yang kemungkinan kotornya melebihi anggota wudhu yang lain, dalam mazhab Syiah cukup disapu. Utsman di sini membantah ini. Walaupun ayatnya wa arjulikum barisnya kasrah, sebelumnya rubusikum barisnya kasrah,
Jadi diatofkan, kasrah diatofkan ke rambut. Kaki sama dengan rambut. Karena ini kedangkalan mereka dalam memahami bahasa Al-Quran. Yang urung jid bahasa Arab, anakan kita tafsir lagi nya. Itu kasrah karena mujawarah. Karena di sampingnya ada yang kasrah, supaya sama barisnya dikasrahkan. Kalau atofnya tetap kembali ke atof sebelumnya. Artinya tangan dicuci, kaki dicuci, sedangkan rambut disapu. Orang Syiah kurang jid bahasa Arab aja. Rambut disapu, kaki disapu. Hadis Utsman malam ini jamaah kaum muslimin menjelaskan kepada kita kalau tata cara itu salah. Kaki itu juga dibasuh atau dicuci. Kemudian beliau berkata, "Ra'aitun nabiyya yatawadda'a nahwa wudu'i hadha." Aku melihat baginda Rasul berwudu seperti wuduku ini. Beliau di sini tidak mengatakan misla wudu'i hadha. Misal itu juga artinya seperti. Cuma beda misal dengan nahu. Kalau misal itu seperti sama persis 100%. Dan tidak mungkin kita bisa berwudu seperti Rasul 100%. Tidak mungkin. Maka Utsman menggunakan kata nahwa. Nahwa ini yang penting mendekati. Aku melihat Rasul berwudu mendekati seperti wuduku ini. Kemudian Rasul berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza," siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, dia tidak berbicara dengan dirinya, maka Allah mengampuni dosanya yang sudah lalu. Hadis ini jamaah kaum muslimin, ada beberapa hal lainnya yang patut kita jelaskan, tapi kita melihat waktu. Ya, ini rasanya waktunya seperti makin pendek. Belum kita mulai KBWT. Waktunya makin pendek. Di pertemuan selanjutnya akan kita kupas sekali lagi hadis ini dan kita keluarkan hikmah dan faedah-faedah yang patut kita pahami dari tata cara wudu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah ada, kita masuk ke. Dan sebelumnya saya ada menjanjikan satu jamaah kemarin hadiah buku belum saya berikan. Silakan akhi, ini buku kita Generasi Lintas Dimensi sudah aku keluarkan? Belum? Nah, belum, untuk persiapan tidak ada masalah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.